Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6, mata kuliah PSBO, kelas 12 3A13. Di sini saya Miko Andriawan dari kelas 12 3A13 dengan NIM 12190842 sebagai ketua dari kelompok 6. Dan untuk anggotanya nanti akan memperkenalkan diri ketika saat mereka menjelaskan materi yang mereka pegang masing-masing atau yang mereka bawa. Oke, baik. Di sini kami akan mempresentasikan hasil atau tugas dari mata kuliah PSBO ini, yaitu membuat sebuah analisa sistem informasi restoran. Nah, untuk ide awalnya itu, kami membuat analisis sistem informasi restoran itu karena menurut saya mikir bahwa biasanya untuk sistem restoran ini kebanyakan masih manual. Jadi seperti kayak by request ke waiters untuk memesan pesanan, dan saya pikir kenapa tidak coba untuk membuat sebuah analisa sistem buat di aplikasinya kayak melalui web, jadi melalui sebuah sistem untuk memesan. Jadi tanpa ada perantara antara pelanggan dengan waiter. Jadi langsung menggunakan web. Ketika pelanggan itu input, maka langsung masuk ke dalam sistem. Jadi yang mengelola itu antara kasir atau waiters yang standby di stationnya mungkin bakal langsung input dan membuat pesanannya begitu. Nah, untuk materi yang pertama ini ada analisa kebutuhan. Nah, untuk analisa kebutuhan ini akan dijelaskan oleh Saudari Ika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ika Nuraini, kelas 12 3A13, NIM 12190802. Di sini saya akan mempresentasikan analisa sistem informasi restoran, analisa kebutuhan, mengidentifikasi kebutuhan fungsional yang terkait dengan proses pemesanan di restoran yang diusulkan. Di dalam web ini terdapat dua pengguna yang saling berinteraksi dalam sistem, yaitu ada user dan kasir. Kedua pengguna tersebut memiliki karakteristik yang berbeda-beda dan memiliki kebutuhan informasi yang berbeda. User bisa melakukan login jika diberikan ID dan password untuk login. User juga dapat melakukan atau melihat home dan tampilan menu makanan. User bisa memilih makanan yang ada di tampilan, bisa memilih metode pembayaran. User bisa melakukan logout. Sedangkan kasir bisa melakukan login, dapat melihat jumlah menu makanan yang akan user pesan, dapat menginput data makanan yang akan dipesan. Kasir dapat input pembayaran user, bisa melakukan logout. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudara Caca. Perkenalkan, nama saya Salsa Nabila Sulaiman dengan NIM 12190831 dari kelas 12 3A13. Di sini saya akan menjelaskan mengenai analisa kebutuhan sistem restoran. Jadi di analisa kebutuhan sistem restoran ini ada dua aktor, yaitu user dan juga kasir. Yang pertama yaitu ada kebutuhan sistem dari user. Jadi yang pertama itu user harus melakukan login terlebih dahulu menggunakan ID dan password yang akan diberikan oleh kasir untuk bisa mengakses ke home dan profil dari restoran. Setelah itu user dapat memilih tampilan menu makanan. Lalu setelah itu user bisa untuk melihat menu makanan yang akan dipilih. Setelah itu juga user dapat memilih metode pembayaran yang akan dilakukan. Jika sudah, user dapat melakukan logout. Selanjutnya, saya akan menjelaskan kebutuhan sistem dari kasir. Yang pertama itu, kasir dapat melakukan login dengan ID dan juga password. Lalu, kasir dapat melihat jumlah makanan yang akan dipesan. Lalu, kasir juga dapat menginput makanan yang user pilih. Kemudian, kasir dapat menginput pembayaran yang dilakukan oleh user. Jika sudah selesai, kasir dapat melakukan logout. Ya, oke, baik. Di sini saya akan menjelaskan materi yang sebelumnya sudah dijelaskan oleh Saudari Salsa Nabila Sulaiman, yaitu tentang analisa kebutuhan sistem. Nah, di sini saya akan menjelaskan materi yaitu use case diagram. Nah, use case diagram ini ada C-level dan juga V-level. Untuk use case diagram C-level kita ada terbagi, ada user dan juga untuk yaitu kasir. Nah, untuk sistem user ini C-levelnya itu terdiri dari 4 buah menu. Ada user itu bisa masuk ke dalam 4 menu, yaitu ada menu login, pilihan menu, melakukan pembayaran, dan juga untuk logout.
Nah, untuk use case diagram login-nya ini lebih ke face levelnya, jadi lebih rinci di dalamnya itu. Jadi ada beberapa submenu dari menu-menu awal itu. Jadi user itu bisa melakukan login. Nah, di dalam login itu terdapat ada submenu, yaitu ada masukkan ID, masukkan password, dan itu masuk include ke dalam menu login. Dan untuk user melakukan pemilihan menu itu terdapat submenu lainnya, yaitu seperti input menu dan juga simpan, itu masuk ke dalam include melakukan pemilihan menu. Dan untuk melakukan pembayaran itu nanti ada submenu lagi, yaitu ada tunai dan juga debit. Setelah itu apabila udah dicetak mungkin maka langsung log out dari sistem. Kemudian ada use case C-level kasir. Nah, untuk kasir ini sama memiliki 4 buah menu, yaitu ada menu login, menu input makanan yang telah tadi dipesan oleh si pelanggan, diinput kembali, langsung ada input pembayaran dan juga logout. Untuk use case login kasir yang face levelnya itu yang lebih rincinya itu, jadi untuk kasir ini melakukan login, terdapat submenu juga, yaitu ada masukkan ID, masukkan password, itu include ke dalam menu login. Untuk input makanan tidak langsung input makanan, kemudian input pembayaran. Di situ terdapat ada 2 buah submenu lagi, yaitu ada tunai dan juga ada debit. Itu include ke dalam input pembayaran. Kemudian ada logout. Logout itu untuk keluar dari sistem. Nah, untuk kasir ini input pembayaran itu terdapat tadi kan ada 2, debit dan juga tunai, untuk include ke dalam input pembayaran. Nah, setelah itu ada extend atau keluarannya, itu cetak. Jadi cetak dalam bukti pembayaran tersebut. Oke, kemudian selanjutnya yaitu materi tentang activity diagram yang akan dijelaskan oleh saudara Ridho Abdul Rafi. Perkenalkan, nama saya Ridho Abdul Rafi Hermawan, kelas 12 3A13, NIM 12190825. Di sini saya akan mempresentasikan activity diagram. Activity diagram login user. Dimulai dari user, memasukkan ID dan password, masuk ke sistem, tampilan menu utama. Activity diagram pilih menu. Dimulai dari user, pilih menu, masuk ke sistem, input data menu, lalu disimpan di user, menyimpan menu yang dipilih, selesai. Activity diagram login kasir. Dimulai dari kasir, masukkan ID dan password, masuk ke sistem, menampilkan menu utama atau home, dan selesai. Activity diagram input pembayaran. Dimulai dari kasir, pilih form pembayaran, masuk ke sistem, menampilkan form pembayaran, isi form pembayaran, cetak pembayaran, lalu otomatis pembayaran akan tersimpan, diproses, dan selesai. Kenalkan, nama saya Nur Alifah, NIM 1218081, kelas 123A13. Di sini saya akan menjelaskan kelas diagram. Di sini ada user, berisi nama, ID user, nomor HP, alamat, dan email. Dan di bawahnya ada login, memilih menu makanan, memesan makanan, dan membayar makanan. Kemudian melakukan login yang berisi ID dan password. Kemudian melakukan menginput berupa data makanan yang berisi nama makanan, harga makanan, dan di bawahnya memilih makanan, memesan makanan, dan membayar makanan. Lalu menginput pemesanan, berisi ID pemesanan, ID user, makanan, dan jumlah. Di bawahnya memesan makanan dan membayar makanan. Kemudian menerima, yaitu kasir, berisi ID kasir, nama kasir. Dan di bawahnya ada login, menerima pemesanan, dan mencetak pembayaran. Kemudian mencetak struk bayar yang berisi nama user, nama makanan, jumlah makanan, dan di bawahnya mencetak pembayaran. Nama saya Safanur Akmalia dengan NIM 1219088. Di sini saya akan menjelaskan materi sequence diagram. Nah, di sini yang pertama ada sequence diagram user. Aktornya itu adalah user. Kemudian user akan menginput ID dan password untuk login di login form. Setelah menginput ID dan password, data login tersebut akan divalidasi.
Setelah berhasil divalidasi, akan masuk ke menu makanan. Di sini user dapat menginput pemesanan menu makanan. Kemudian setelah berhasil, data tersebut akan diverifikasi beserta dengan jumlah pembayarannya dan akan disimpan dalam database, akan menyimpan data tersebut. Kemudian akan dikonfirmasi data berhasil disimpan. Yang kedua ada sequence diagram kasir. Nah, di sini aktornya itu adalah kasir, sama seperti user. Kasir akan melakukan login terlebih dahulu. Kasir akan menginput ID dan password pada login form. Kemudian setelah itu data login tersebut akan divalidasi. Setelah berhasil divalidasi, akan masuk ke menu makanan. Kemudian kasir akan menginput data pemesanan yang sudah diinput oleh user. Kemudian data tersebut akan diverifikasi dan disimpan pada database, kemudian akan dikonfirmasi beserta dengan pembayarannya. Di sini kemudian akan muncul konfirmasi pesanan dan pembayaran sudah berhasil disimpan dan dikonfirmasi. Kemudian di sini ada yang terakhir ada sequence diagram pembayaran. Di sini aktornya itu ada kasir. Kemudian kasir akan menginput data pemesanan makanan user tadi. Kemudian pada data tersebut terdapat pada menu makanan. Kemudian masuk ke menu pembayaran. Di situ akan dikonfirmasi pembayaran dengan debit atau tunai. Setelah itu cetak bukti pembayaran. Nah, di sini bukti tersebut sudah berhasil dicetak. Oke, baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan baik dari materi ataupun penjelasan materi. Selebihnya saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.